Pabrikan MotoGP kompak, tolak Marc Marquez, gabung ke timnya. Dua faktor ini jadi alasan. Apa alasan? Pabrikan di MotoGP menolak Marc Marquez. Marc Marquez nyaris mendapat protes dari pabrikan lain soal rumornya hengkang dari Honda di MotoGP musim-musim mendatang. Baik Ducati, Aprilia, Yamaha, ataupun KTM, mereka punya alasan masing-masing mengapa menolak mentah-mentah pesona Marc Marquez. Setidaknya, sejauh ini ada dua alasan utama kenapa Marc Marquez tidak diterima pabrikan lain di MotoGP. Pertama, pabrikan lain juga mengambil beberapa risiko yang bisa ditimbulkan dengan menjual pembalap selama 30 tahun itu. Seperti yang sering digaungkan oleh KTM, mereka tak mau motornya diolok-olok jika Marquez gagal tampil memuaskan. Ia bukan Marc Marquez yang dulu, ujar mantan pembalap yang sekarang jadi pengamat MotoGP, Loris Reggiani. Dilansir dari Motosan, lalu, jika ia tidak menang, maka yang salah pabrikannya, jelas mantan pembalap asal Italia tersebut. Ketakutan itu juga menjadi pertimbangan pabrikan lain, seperti Aprilia, yang juga sedang berkembang menjadi salah satu tim papan atas di MotoGP. Kecuali, ada pembalap lain yang berada di depannya, mungkin bakalan berbeda, ujar Reggiani. Ia seorang yang sangat kuat, seseorang bahkan diprediksi, hampir 100% menangani balapan, jelasnya. Alasan kedua, adalah soal gaji besar, yang harus dibayar pabrikan, ke pembalap asal Spanyol itu. Marc Marquez, yang sudah memiliki 8 gelar dunia, punya harga yang jauh lebih tinggi, jika dibandingkan rider-rider lain. Nama sang pembalap, memang sudah sangat mentereng, dan bisa mendongkrak popularitas brand. Namun, ongkos gaji yang sangat besar, bisa jadi penghalang. Daripada merogoh kocek dalam, untuk merekrut Marc Marquez, pabrikan rival, tentu lebih memilih, alokasi anggaran untuk pengembangan motornya. Jadi, daripada pabrikan lainnya, Honda masih menjadi tempat ideal, untuk kakak Alex Marquez tersebut. Kupikir kecelakaan-kecelakaan itu, telah berdampak padanya. Saat kau menyakiti diri sendiri, kenangan itu tidak akan mudah hilang, tulisnya. Kupikir dia tidak akan meninggalkan Honda. Seperti di Jerman, dia akan tetap berusaha dengan keras, jelas Reggiani. MotoGP akan perbarui aturan konsesi untuk bantu pabrikan Jepang. Kesengsaraan Honda dan Yamaha bisa mendapat dorongan besar dengan MotoGP berencana untuk memperbarui aturan konsesi. Pabrikan Jepang tertinggal jauh di belakang rekan-rekan Eropa mereka dengan mantan juara MotoGP, Marc Marquez dan Fabio Quartararo mendekam di belakang pembalap di depan. Sporting Director Dorna, pemegang hak komersial MotoGP, Carlos Ezpeleta, kini telah memberikan isyarat serius bahwa dia akan mengubah aturan untuk memberikan garis hidup bagi tim yang sedang berjuang. Kami bekerja keras untuk bisa membantu, tidak hanya Honda, tapi juga Yamaha, karena mereka bisa kembali kompetitif dengan cara yang lebih cepat, ucapnya kepada Radio Catalunya. Honda dan Yamaha mempertimbangkan peraturan konsesi di masa lalu. Itu penting, karena Ducati sangat kompetitif, dan untuk Suzuki, menjadi sangat cepat, dan untuk KTM, dan Aprilia, secara resmi memasuki kejuaraan, dan menjadi kompetitif. Pabrikan lain, juga akan memahami, posisi resmi Dorna, bahwa sistem konsesi harus diperbarui. Memang benar bahwa Ducati, Suzuki, KTM, dan Aprilia, menikmati keuntungan dari konsesi. Serangkaian keunggulan teknis, untuk membantu tim menjadi kompetitif. Aturan yang dibawa, pada tahun 2014, memberikan kelonggaran kepada tim manapun, yang tidak pernah meraih kemenangan, di musim sebelumnya. Ini termasuk Ducati. Saat performa Ducati meningkat, konsesi mereka dipotong. Konsesi dipangkas secara menyeluruh, pada tahun 2016, ketika penggunaan wajib ECU standar diperkenalkan. Musim ini, format yang direvisi,
dan waktu latihan, yang lebih sedikit mempersulit tim, yang sedang berjuang, untuk mengembangkan motor mereka. Kekhawatirannya adalah, Honda dan Yamaha, pada akhirnya bisa mengikuti Suzuki, keluar dari pintu. Saat ini, peraturan menyatakan bahwa, sebuah tim hanya akan menerima konsesi, jika mereka menjalani seluruh musim, tanpa podium Grand Prix. Honda telah memenangkan balapan tahun ini, melalui Alex Rins, di COTA, tapi bagaimana reaksi Ducati dan rekannya, terhadap saran untuk mengubah aturan, untuk membantu saingan mereka? Kami belum tahu, tapi kata-kata Espeleta, menjadi perhatian yang jelas, bagi tim-tim Eropa, dan dorongan bagi Jepang. Morbidelli nilai, balapan WorldSbk, sedikit membosankan. Dirumorkan bakal pindah, ke WorldSbk pada 2024, Franco Morbidelli mengakui, kejuaraan tersebut kurang menarik, dibandingkan MotoGP. Terlepas dari dominasi Ducati, di puncak olahraga, MotoGP menikmati peningkatan, jika mengacu ke daya saing, antara pembalap. Lebih dari setengah grid, telah memenangkan balapan di MotoGP, yang jauh dari kasus di WorldSbk. Seri yang didominasi, oleh satu pembalap dan tim, pada tahun 2023. Tentu saja, pebalap superstar, seperti Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea, masih sangat kuat. Sedangkan pebalap seperti Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani, dan Andrea Locatelli, semuanya telah menunjukkan kemampuannya, untuk menjadi sangat kompetitif pada saat-saat tertentu. Namun tidak dipungkiri, bahwa MotoGP, berada di tempat yang jauh lebih baik, dari sudut pandang kualitas balapan saat ini. Morbidelli, yang masih menunggu, keputusan masa depannya di Yamaha, telah dikaitkan dengan, peralihan ke WorldSbk. Yang merupakan, langkah yang akan menambah, talenta hebat lainnya ke kejuaraan seandainya itu terjadi. Namun pembalap Italia itu, telah mengakui, dalam beberapa kesempatan, bahwa dia ingin tetap di MotoGP, terlepas itu bersama Yamaha, atau tidak. Berbicara tentang WorldSbk, secara keseluruhan, Morbidelli berkata, "Saya berdiskusi dengan teman-teman saya tentang Superbike, beberapa dari mereka mengatakan kepada saya, bahwa balapannya agak membosankan. Kami sampai pada kesimpulan, bahwa ada banyak pertunjukan di Superbike, banyak yang terjadi. Tapi semuanya, ada di belakang hal yang paling penting, yaitu kemenangan.